Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 27 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Kuncinya adalah Hidup dalam Kasih. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Suatu ketika seseorang menulis surat kepada saya, ingin tahu bagaimana mengatasi kesombongan dengan bantuan Tuhan. Ia pernah dianggap sombong dan benar-benar ingin menyingkirkan sifat itu dari hidup dan kepribadiannya. Lalu saya berpikir, itu keinginan yang luar biasa. Sekedar ingin berubah adalah langkah pertamanya menuju kemenangan atas kesombongan itu. Namun, inilah yang harus engkau lakukan ketika engkau menginginkan perubahan di bidang apapun dalam hidupmu. Bertindaklah sesuai dengan firman. Jadilah pelaku firman seperti yang tertulis dalam ayat pembuka kita. Tanggapi firman Tuhan dan hiduplah sesuai dengan itu. Jadi, dalam menghadapi kesombongan misalnya, engkau bertindak sesuai dengan firman. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Kunci untuk mengatasi kesombongan adalah hidup dalam kasih. Kemudian Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 22-23, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Buah roh mengacu pada produk alami dari roh manusia yang diciptakan kembali, roh yang dilahirkan kembali. Kualitas-kualitas ini adalah bagian dari sifat bawaanmu, dan kasih adalah salah satunya. Galatia 5 ayat 19-21 menyebutkan perbuatan-perbuatan daging dan kesombongan berasal dari daging. Pilihlah untuk hidup dalam kerendahan hati, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Sifat-sifat ini sudah ada dalam rohmu. Pupuk dan kembangkanlah sifat-sifat ini dengan hidup dalam kasih. Sesering mungkin, nyatakanlah, "Aku hidup dalam kasih." Buatlah keputusan itu, dan engkau akan mengalami kemuliaan Allah dalam hidupmu dengan cara yang luar biasa, karena kasih adalah sifatnya dan jalan menuju kemenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang menyucikan dan memperbaharui hatiku. Kasih-Mu sepenuhnya dinyatakan dalam diriku. Aku berjalan dalam kerendahan hati, kelembutan, dan kasih terhadap sesama. Kesombongan tidak mempunyai tempat dalam rohku, karena keindahan Kristus terlihat dan terdengar dalam perkataan, pikiran, dan perbuatanku. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Galatia 5 ayat 22-23, Efesus 4 ayat 2, 1 Korintus 13 ayat 4-5 MSG. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.